adik-adik Sunday School yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya, mamanya Quincy, ingin mengajak adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan dimulai, Kak Ater. Hai Kak Ater, selamat pagi. Hai Kak Ater. Hai Sharon, apa kabar? Baik. Oke. Kak Ater, nggak kerasa ya kita udah di bulan Desember aja. Sebentar lagi kita akan ngerayain sesuatu nih, ada yang tahu? Pasca bukan sih? Pasca mah udah lewat, Cel. Apa dong, kasih Apa clue. ya? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak kita mau ngerayain apa bulan ini? Ayo tebak, udah depannya N. Nano-nano bukan sih? Ya. Bukan. Apa ya? Ya bener, apa Kak Ater? Natal. Nah adik-adik, minggu depan kita akan merayakan Natal Sunday School. Nah, adik-adik kakak mau ngingetin, jangan lupa untuk ajak teman-temannya, saudaranya, teman sekolahnya. Tetangga boleh gak sih Kak Ater? Boleh dong, ajak tetangganya juga, boleh tetangga boleh diajak semuanya ya. Oke. Kak Ater, sekarang udah jam 9 nih. Oh iya nih, kita udah jam 9, kita mau mulai ibadah Sunday School kita ya hari ini. Nah, kita mau mulai untuk puji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman semuanya, bangkit Ayo berdiri. semuanya bangkit berdiri adik-adik. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami dan kuping kami agar firman yang dibagikan oleh Kakak akan kena di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Adik-adik, selamat pagi. Kembali ketemu lagi sama Kakak di sini. Nah, hari ini Kakak mau cerita firman Tuhan tentang dua kelompok orang yang menerima pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dua kelompok orang ini mendapatkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda loh adik-adik. Mau dengar ceritanya nggak hari ini? Yuk kita dengar ceritanya. Kelompok orang yang pertama, mereka adalah para gembala. Di sini siapa yang tahu gembala itu apa? Iya benar. Jadi gembala adalah orang-orang yang menggembalakan, yang suka bawa ternak, baik itu sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Nah, para gembala ini pada waktu itu mereka menerima berita kelahiran tentang Tuhan Yesus dari siapa adik-adik? Ada yang ingat nggak ceritanya? Nah, jadi para gembala mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari malaikat. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu para gembala sedang istirahat, sedang tidur-tiduran pada waktu malam hari. Mereka sambil menggembalakan domba mereka beristirahat karena mereka kecapean. Tiba-tiba dari langit turun cahaya yang sangat terang. Cahaya itu ternyata adalah malaikat. Malaikat itu berbicara sama para gembala. Hei, kalian gak usah takut. Aku di sini mau memberitakan kabar baik loh, bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Yerusalem. Hah? Kota Yerusalem? Betul, bayi itu saat ini sedang ada di sebuah kandang dan dibaringkan di atas palungan. Gembalanya pada bisik-bisik. Pada saat itu mereka berbisik-bisik. Kok katanya juru selamat, katanya raja, kok ditaruhnya di palungan? Adik-adik tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat makanan atau tempat minuman untuk hewan-hewan ternak yang terbuat dari kayu biasanya. Jadi pada saat itu kan Tuhan Yesus nggak ada kebagian tempat penginapan, sehingga dia harus lahir di kandang ternak. Pada saat itu malaikat juga berkata, benar, dia yang seorang raja, yang juru selamat, mau loh lahir di kandang ternak. Maka ayo cepetan, segera ke sana, ketemui raja kalian dan juru selamat kalian. Pada saat itu para gembala tidak berpikir panjang dan mereka langsung bersikap tanggap. Mereka cepat-cepat pakai
beresin sepatunya, mereka beresin barangnya, dan mereka langsung jalan ke rumah yang dimaksud sama malaikat. Dan benar, pada saat mereka tiba di sana, mereka melihat bayi Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf. Pada saat itu mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus tersebut, dan mereka berkata, inilah juru selamat dan raja kami. Itu kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua, orang-orang Majus. Jadi di sebelah timur Israel saat itu ada sekelompok masyarakat yang mereka nggak percaya Tuhan, tapi mereka memiliki ilmu pengetahuan yang sangat hebat. Dan mereka salah satunya adalah ilmu yang mereka miliki, ilmu astrologi, ilmu melihat bintang, ilmu melihat pergerakan alam semesta. Pada saat itu mereka melihat dalam buku-buku mereka, dalam kitab mereka, jika muncul satu bintang terang, itu adalah tanda bahwa akan lahir seorang raja di atas segala raja. Raja yang sangat besar dan raja yang berkuasa. Dan pada saat mereka melihat itu, mereka melihat ada bintang yang sangat terang tersebut. Dan pada saat mereka melihat bintang tersebut, mereka segera menemui pemimpin-pemimpin mereka. Dan mereka mau mencari di mana raja tersebut lahir. Mereka mau datang mengikuti bintang tersebut. Dan pada saat itu mereka berkemas-kemas, sekelompok orang, mereka membawa persembahan dari tempat mereka masing-masing, ada emas, kemenyan, dan mur. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut, mereka simpan, mereka pack di binatang onta yang mereka bawa. Mereka jalan dari timur untuk mencari di mana juru selamat itu. Pada saat itu Israel berada di wilayah kekuasaan Raja Herodes. Mereka datang ke tempat Raja Herodes dan mereka bertanya sama Raja Herodes, "Raja, di manakah raja besar yang sedang lahir itu, yang saat ini lahir?" Raja Herodes nggak tahu. Raja Herodes nanya sama orang-orang istananya, dan orang-orang istananya bilang, "Iya benar Raja, di buku juga tertulis kalau bintang terang itu muncul akan lahir seorang raja yang di atas segala raja." Saat itu Herodes bilang sama orang-orang Majus, "Nanti kalau kalian sudah ketemu, kalian kasih tahu aku ya, karena aku juga mau menyembah kepada dia." Tapi tahu nggak ya, Raja Herodes sebenarnya bohong. Raja Herodes takut kekuasaannya diambil, takut jabatannya sebagai raja diambil. Makanya dia udah berniat jahat sebenarnya untuk membunuh bayi Yesus. Makanya Raja Herodes membohongi para orang Majus tersebut. Kemudian orang Majus melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di sebuah kandang domba, tepat di mana bintang yang terang itu bersinar. Dan pada saat mereka masuk, benar, di situ ada bayi Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf. Mereka menyembah kepada bayi tersebut dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa dari tempat mereka masing-masing. Tapi pada waktu malam hari, pada saat mereka tertidur, malaikat memberitahu mereka, jangan kembali ke Herodes, karena Herodes nggak mau nyembah raja. Herodes nggak mau nyembah Tuhan Yesus. Justru Herodes malah mau berbuat jahat. Kalian jangan pergi ke Raja Herodes lagi, kalian pergi cari jalan yang lain. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, orang-orang Majus tersebut bangun. Dan mereka segera bersiap-siap untuk pulang kembali ke negaranya masing-masing melalui jalan yang berbeda, sehingga mereka nggak ketemu lagi sama Raja Herodes. Hari ini kita belajar 2 kelompok orang, bahkan ada 3 yang mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus, yaitu para gembala yang mendapatkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari malaikat secara langsung. Yang kedua adalah orang-orang Majus dari timur. Mereka yang mendapatkan berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus dari bintang, dari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, Herodes yang mendapatkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari orang-orang Majus, dari nasihat orang, dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi dari 3 kelompok orang ini, 3-tiganya ada 2 yang merespon dengan benar dan 1 responnya salah. Gembala dan orang Majus merespon dengan benar. Mereka dengan tanggap langsung
mencari di mana raja di atas segala raja tersebut lahir. Sedangkan Herodes, dia pada saat mendengar raja itu lahir, yang dia lakukan malah berencana jahat. Kata dia takut posisinya atau jabatannya diambil alih. Nah, kita belajar hari ini adik-adik. Di sini siapa yang mau jadi gembala? Yang dapat berita firman Tuhan langsung dari malaikat? Atau mau jadi orang Majus? Yang belajar yang pintar sehingga kita bisa tahu firman Tuhan itu apa? Atau jangan-jangan ada yang mau jadi kayak Herodes yang gak mau taat sama firman Tuhan? Jangan ya adik-adik ya. Di sini semuanya sama-sama mau jadi anak yang taat kan sama firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Sekian, selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Yogi yang telah membawakan firman hari ini mengenai gembala dan orang Majus. Adik-adik, kita boleh belajar ya tentang karakter tanggap ketika para gembala dan orang Majus mendengar bahwa Yesus telah lahir. Mereka cepat-cepat ya, nggak pakai tunda-tunda. Mereka langsung tanggap untuk mencari di manakah juru selamat yang telah lahir itu. Nah, kita boleh belajar dari para gembala bagaimana mereka taat, ya, mereka tanggap dan mereka fokus ya kepada tujuan yang diberikan kepada mereka. Adik-adik, bulan ini kita sudah memasuki masa perayaan Natal ya. Nah, Kalita mau mengingatkan lagi adik-adik ya bahwa awal bulan kita seperti biasa akan menyisihkan dana untuk misi. Nah, dana itu bisa adik-adik masukkan kembali di dalam celengan misi kita ya. Nah, ini kebetulan celengannya Sharon ya, diwarnain dan dikasih pernak-pernik ya adik-adiknya supaya menarik. Nah, jangan lupa ini juga diisi supaya nanti pada saatnya kita boleh buka celengan kita dan kita boleh memberkati teman-teman kita yang berada di Nias, berada di Aceh, berada di Papua maupun berada di Kyrgyzstan ya. Bulan ini kita boleh merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh anak-anak di dunia ini ya adik-adik ya. Nah, tak terasa ibadah kita sudah hampir selesai. Setelah ini kita activity dan kita akan melakukan activity yang akan dipandu oleh Kakak Nesya. Yuk adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh belajar Tuhan dari para gembala dan orang Majus Tuhan, bahwa mereka cepat tanggap Tuhan ketika mendengar berita tentang kelahiran-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang firman yang kami dengar hari ini boleh tertanam, boleh menjadi berkat, dan suatu saat Tuhan kami boleh membagikannya juga untuk orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Dan firman itu Tuhan boleh memerdekakan banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, pakai adik-adik kami Tuhan menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Tuhan di rumah mereka, di sekolah mereka maupun di lingkungan pertemanan mereka. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan hari ini. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang hidup Tuhan, berkuasa Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, jika mama papa mereka juga sakit, dan adik-adik mereka atau kakak mereka sakit, Tuhan kami percaya Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan dan memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan bila Tuhan kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Kakak Nesya mulai aktivitinya, seperti biasa adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya.
Walaupun coronanya sudah melandai, tapi kita tetap waspada, jangan lengah supaya kita tetap sehat dan kita tetap selamat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mwah. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di penghujung tahun 2021. Minggu ini aku mau bawain ayat hafalan yang baru. Pasti pada penasaran? Yuk nyanyi bareng-bareng. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Nah, habis ini jangan lupa dilatih lagi ayat hafalannya, dan kalau udah bisa minta mama papa rekam dan videonya dikirim ke kakak Sunday School. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Kali ini Kak Nisha akan mengajak kamu semua untuk mengingat kembali apa yang tadi Kak Yogi sudah ceritakan di firman Tuhan kali ini. Hari ini kita belajar bagaimana para gembala, juga Raja Herodes serta 3 orang Majus yang mendapatkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Kali ini di aktivitas hari ini kita akan membuat bintang. Bintang merupakan salah satu petunjuk yang digunakan orang Majus untuk menemukan Tuhan Yesus di palungan ketika dia baru dilahirkan. Siapkan peralatannya dan lihat bagaimana cara pembuatannya.
Siapa yang sudah jadi bintangnya? Jangan lupa kamu foto dan mention ke Instagram gereja. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Selamat menyambut Natal. God bless you.